Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam program Sharing Dharma Universal Sadhu di YouTube Budayana TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai karuna. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah sering sekali mendengar istilah ini. Compassion, karuna, belas kasih. Ini adalah ajaran yang sangat-sangat basic ya, mendasar di dalam agama Buddha. Yang senantiasa disampaikan oleh para guru, oleh banyak, juga sangat-sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, saya ingin mengutip kata-kata dari Dalai Lama. Beliau mengatakan, kalau kita ingin bahagia, maka praktekkanlah belas kasih. Dan kalau kita ingin orang lain bahagia, maka praktekkanlah belas kasih. Jadi compassion ini praktek yang kita lakukan untuk kebahagiaan kita sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita ingin orang lain bahagia, kita ingin diri kita juga bahagia, maka kita harus mempraktekkan yang namanya belas kasih. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan belas kasih ini? Dalai Lama kemudian menjelaskan bahwa ada 3 yang harus dikembangkan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia. Kita ini adalah makhluk hidup. Ya, kita terlahir sebagai manusia ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, banyak sutra-sutra mengatakan bahwa kelahiran kita sebagai manusia itu adalah kelahiran yang sangat-sangat sulit, gitu kan ya. Di Dhammapada juga Buddha mengatakan bahwa sungguh sulit kelahiran manusia, sulit juga kehidupan manusia itu, sulit untuk bertemu dengan Buddha, dan sulit juga untuk bertemu dengan ajaran Dharma itu sendiri ya. Jadi teman-teman, bahwa kita harus menyadari yang pertama bahwa kita ini adalah manusia, kita ini adalah makhluk hidup. Kemudian yang kedua yang perlu dikembangkan itu adalah bahwa kita ini mau bahagia, tidak mau menderita. Jadi pada dasarnya kita itu manusia di mana-mana sama punya tujuan ingin bahagia, tidak mau menderita, ya. Ini normal sekali, sesuatu yang umum. Bahkan dari teori inilah kemudian berkembang teori motivasi itu ya, teori kalau di dunia kerja, di dunia bisnis itu ada yang namanya teori reward and punishment, ya, hadiah dan hukuman. Karena ada orang-orang yang memang mengejar hadiah, mengejar penghargaan, dan ada orang-orang yang menghindari hukuman. Karena ada orang yang ingin kebahagiaan dan ada yang tidak ingin penderitaan. Itu teori yang sangat-sangat dasar sekali. Ya, jadi Dalai Lama mengingatkan kita, yang pertama tadi adalah kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk hidup. Yang kedua, kita sadar bahwa kita ini ingin bahagia, tidak ingin menderita. Yang ketiga, kata Dalai Lama, kita juga sadar bahwa makhluk-makhluk lain, makhluk hidup lainnya juga sama seperti kita. Pingin bahagia, tidak mau menderita. Mau bahagia, tidak mau menderita. Ya, jadi kita sebetulnya semua makhluk hidup ini adalah sama pada dasarnya. Semuanya ingin mencapai kebahagiaan dan tidak mau penderitaan. Jadi dengan dasar yang sama inilah, maka kita harus mengembangkan yang namanya belas kasih kita itu kepada siapapun, ya, kepada semua makhluk. Karena kita itu adalah sama pada dasarnya. Sama-sama mau bahagia dan tidak mau menderita. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua, tentunya saya ingin mengajak bahwa kita itu dalam melakukan yang namanya compassion, belas kasih itu tentu harus didasari dengan kebijaksanaan juga, seperti itu ya. Guru Buddha selalu mengajarkan kita harus ada keseimbangan antara metta karuna dan UPK atau metta karuna dan prajna gitu ya. Itu harus seimbang. Jadi kayak namanya karuna, belas kasih itu harus diiringi dengan
kebijaksanaan tentunya ya. Tidak bisa kita hanya mengembangkan belas kasih saja tanpa kebijaksanaan. Ya, kita tidak boleh melakukan belas kasih yang berlebih-lebihan tanpa dengan kebijaksanaan. Harus selalu diimbangi kebijaksanaan. Bapak Ibu teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar cerita ini. Saya ingin mengulang sekali lagi satu cerita. Cerita di mana ada seorang anak kecil yang pada suatu saat dia berjalan di pinggir kali seperti itu ya, dan dia melihat ada seekor kepiting yang ingin manjat gitu ya, naik ke atas tapi tidak bisa. Kemudian dia turun lagi, mau naik lagi tidak bisa, merosot lagi turun. Si anak kecil ini dengan compassion-nya, dengan belas kasihnya yang besar, dia kemudian ingin membantu kepiting tersebut. Apa yang dilakukan oleh si anak kecil ini? Dia mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan tangannya untuk dipegang oleh si kepiting itu. Tapi pada dasarnya kepiting itu punya tangan yang bentuknya jepit gitu ya. Maka dia memegang tangan si anak kecil itu dengan menjepit. Karena dijepit tangan anak itu, kemudian anak itu merasa kesakitan dan dia melepaskan pegangannya itu ya. Karena dia sakit. Tetapi karena belas kasihnya yang masih besar sekali, dia mengulangi perbuatannya itu. Dia turunkan lagi tangannya ke bawah untuk meraih kepiting tersebut. Dan hal yang sama terulang 2 kali. Pada saat dia mengulurkan tangannya, kepiting itu kembali menjepit tangan si anak kecil itu, dan anak itu kemudian berteriak kembali dan dia tidak sanggup, dia lepaskan lagi jepitan itu ya. Baru kemudian ada seorang orang yang lebih dewasa yang lewat ya. Orang dewasa ini dengan kebijaksanaannya mengetahui niat baik kebaikan dari anak kecil itu, kemudian dia memberikan solusinya. Kamu boleh melakukan perbuatan baik, tetapi harus dengan cara yang benar. Caranya apa? Kemudian si orang yang dewasa ini mengambilkan kayu kepada si anak kecil ini, ranting, dan dengan ranting kayu itu si anak kecil menjulurkan ranting itu ke bawah dan kemudian dijepitlah oleh si kepiting itu, dan kemudian bisa diangkat dan akhirnya kepiting itu bisa keluar dari lubang sumur sungai itu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, selalu sadari bahwa yang namanya kebijaksanaan itu harus muncul di dalam kita mempraktekkan compassion, praktek belas kasih kita. Ya, tidak boleh kita hanya mengandalkan belas kasih saja tanpa kebijaksanaan. Ya, ini yang mungkin juga kita selaku orang tua juga harus waspada bahwa kita boleh mencintai anak kita tetapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Harus ada kebijaksanaan di situ ya. Jangan kita malah mencelakakan anak kita sendiri karena kita terlalu sayang, terlalu cinta kepada mereka. Ya, belas kasih itu harus seimbang. Tidak boleh belas kasih itu merugikan diri kita sendiri. Ya, di dalam beberapa ajaran, guru-guru juga mengajarkan kepada kita untuk mulailah dari diri kita sendiri malah ya. Kita harus belajar untuk self compassion. Bagaimana kita bisa berbelas kasih kepada diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri ini punya banyak kelemahan ya. Kita sendiri ini punya banyak penderitaan yang kita harus juga bisa berbelas kasih terhadap diri kita sendiri ya. Tubuh fisik kita ini banyak kelemahan. Kita harus menjaga fisik kita dengan baik. Apalagi batin kita ya. Jadi kita harus awali dulu belas kasih itu dengan kita bisa merawat diri kita sendiri. Kita merawat fisik kita, kita menjaga asupan makan yang masuk ke dalam diri kita, kita menjaga fisik kita dengan melakukan kegiatan olahraga, kita juga menjaga fisik kita dengan istirahat yang cukup. Ya, ini hal-hal yang penting untuk kita lakukan untuk menjaga diri fisik kita ini. Ya, jangan sampai kita malah tidak mencintai, tidak berbelas kasih terhadap fisik kita sendiri. Apalagi kalau kita cerita mengenai batin kita, yang selalu penuh dengan yang namanya loba, dosa, dan moha. Ya, ini mungkin teman-teman udah sering sekali mendengar cerita mengenai loba, dosa, dan moha. Tapi ini memang inti ajaran dari Buddha. Bagaimana kita bisa
mengikis, melepas yang namanya loba, keserakaan, dosa, kebencian, dan moha, pandangan-pandangan yang keliru dalam batin kita, pelan-pelan harus kita lepas. Itu yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Ya, jadi kita harus memulai berbelas kasih terhadap diri kita juga, sehingga kita kemudian bisa memberikan belas kasih kita yang besar itu kepada semua makhluk. Ya, pepatah mengatakan kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Kalau kita sendiri tidak mengasihi diri kita sendiri, tidak belajar berbelas kasih pada diri kita sendiri, hampir mustahil untuk kita bisa dengan baik melakukan compassion, belas kasih kepada orang lain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedama yang berbahagia, di belakang latar saya ini adalah altar Buddha dan ada altar Kuan Im. Ya, Kuan Im atau Avalokitesvara terkenal sebagai bodhisattva yang penuh dengan maha karuna, belas kasihnya yang sangat-sangat besar, yang mendengarkan semua derita makhluk-makhluk hidup. Ya, jadi mari kita bisa mencontoh, walaupun mungkin belum bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bodhisattva Avalokitesvara tentunya, kita belajar untuk mulai mengembangkan apa yang dinamakan belas kasih itu yang ada dalam diri kita untuk kita mulai praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali ke Dalai Lama. Dalai Lama kemudian juga mengatakan bahwa ada tiga tingkatan, 3 level dalam kita mempraktekkan namanya belas kasih ini. Yang pertama, level yang paling rendah kata Dalai Lama itu adalah yang namanya empati. Empati, kita merasakan penderitaan makhluk lain. Kita dalam posisi ikut beribah, ikut berduka, ikut merasakan penderitaan orang lain. Ya, itu baru namanya empati. Itu masih dalam ranah hanya kehendak saja, hanya perasaan saja, belum sampai ke tindakan. Ya, level yang kedua kata Dalai Lama, level yang berikutnya adalah dengan mempraktekkan empati itu, belas kasih itu setelah ada empati dipraktekkan, diwujudkan dalam tindakan. Ini selaras dengan semboyan yang kita kembangkan di keluarga budayana Indonesia ya. Peduli dan melayani. Peduli itu empati. Empati itu nggak cukup, hanya peduli saja nggak cukup. Harus turun melayani. Ini baru pas gitu ya. Jadi level kita itu bukan hanya di level pertama, hanya empati saja, peduli tok, tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ini harus dikembangkan menjadi melayani, serve, melakukan aksi, tindakan yang real, yang nyata seperti itu ya. Nah, tahap berikutnya yang lebih tinggi lagi pastinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan yang namanya belas kasih itu terus-menerus tumbuh di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengkondisikan agar belas kasih ini senantiasa muncul dalam diri kita. Sehingga setiap saat kita melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, sekeliling kita, terhadap siapapun, semua makhluk yang ada, langsung muncul secara otomatis yang namanya empati kita. Kita langsung ingin menolong. Seperti anak kecil tadi, begitu melihat kepiting langsung timbul perasaan ingin menolong. Tapi tentu sekali lagi belas kasih harus diiringi dengan kebijaksanaan. Bagaikan koin bermata dua, belas kasih dan kebijaksanaan itu satu rangkaian, tidak bisa dipisahkan. Ya, belas kasih dan kebijaksanaan harus menjadi satu kesatuan. Mari kita kembangkan apa yang diajarkan oleh Buddha ini untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semboyan dari KBI peduli dan melayani itu harus betul-betul kita tanamkan. Sebagai insan budayana kita harus menanamkan itu, menjadikan itu praktek kita sehari-hari. Ya, empati itu penting, peduli itu bagus, tapi melayani, terjun aktif, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi makhluk-makhluk hidup, itu juga jauh lebih penting. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mempraktekkan mahakaruna
yang diajarkan oleh Bodhisattva Avalokitesvara kepada kita semua, kita bisa meniru sifat-sifat luhur dari beliau dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.